Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Jalil. Saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh. Dan untuk pemilu 2019, insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem untuk Dapil 1, nomor urut 1. Dapil 1 meliputi daerah Kabupaten Pidi Jaya, Pidi, kemudian Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, kemudian Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, kemudian Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Singkil, kemudian Kota Sepuluh Salam, kemudian Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Luwes, dan Kabupaten Semelu. Jadi artinya adalah ada 3 kota dan 12 kabupaten yang menjadi wilayah Dapil 1 dan tentu menjadi wilayah tanggung jawab saya. Insya Allah kalau masyarakat di 15 kabupaten ini mempercayakan saya sebagai wakil mereka di DPR RI nantinya. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang 11. Nah, sejauh mana sudah kemanfaatannya? Aceh beda dengan beberapa daerah lain. Di samping daerah di Republik ini adalah daerah sebagai daerah dengan perlakuan otonomi daerah, tetapi Aceh ini adalah Aceh yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Kalau Jogja hanya punya keistimewaan, kalau Papua DKI itu hanya punya kekhususan. Aceh ini punya dua-dua. Nah, saya kira ini adalah kesempatan bagi kita, bagi semua masyarakat Aceh, tokoh masyarakat Aceh, untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana Undang-Undang 11 ini bisa kita perjuangkan, bisa benar-benar bermanfaat untuk Aceh. Itu salah satu konsentrasi saya. Karena setelah saya pelajari ketentuan Undang-Undang 11, saya ingin mengajak semua pihak untuk berbicara lebih serius tentang ini. Sehingga tidak Undang-Undang 11 ini hanya menjadi alat politik menjelang pemilu saja. Undang-Undang 11 tahun 2007 diharapkan menjadi salah satu solusi. Di samping penyelesaian konflik di Aceh juga bisa memberi solusi untuk masyarakat Aceh, untuk daerah Aceh mengejar ketertinggalan. Sehingga setara dengan daerah-daerah lain. Bisa memberi manfaat yang sebenar-benarnya kepada warga masyarakat Aceh yang hidup di Aceh yang sudah lama menuntut keadilan. Nah, salah satu solusi adalah Undang-Undang 11. Pertanyaan kita saat ini adalah apa yang sudah manfaat yang diberikan oleh dengan lahirnya Undang-Undang 11. Nah, tentu ini menjadi konsen saya ketika saya maju di DPR RI. Ini menjadi tanggung jawab. Karena kenapa? Background saya adalah sebagai advokat, pengacara. Paling tidak di samping pengalaman di legislatif, saya juga selama ini juga aktif di dalam dunia kepengacaraan atau advokat. Ada kasus-kasus hukum yang kita selesaikan baik di tingkat Mahkamah Konstitusi maupun di daerah. Tentu ada pengalaman-pengalaman itu yang mendasari saya melihat bahwa Undang-Undang 11 ini harus disempurnakan. Undang-Undang 11 ini harus dibahas secara khusus. Kewenangannya harus jelas dan pasti. Berkaitan 3 fungsi anggota DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan tadi. Tentu bagian dari legislasi ada hal yang khusus yang ingin kita perjuangkan tentang kekhususan Aceh. Benar-benar ini bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, saya sebagai politisi, orang yang sudah lama bergerak, saya merasakan saya sudah lama bergerak di bidang politik, artinya saya memimpin partai ini, baik dalam kapasitas saya sebagai sekretaris partai, dan saat ini sebagai ketua partai, ya, itu sudah 20 tahun. Saya kira ini waktu yang panjang, waktu yang lama. Sedih juga ketika hari ini, di era yang terbukaan seperti ini, ada ketidakpercayaan masyarakat kepada para politisi dan kepada partai politik. Saya terus terang punya komitmen, saya terus terang ingin melakukan perubahan-perubahan ini.
bahwa ingin benar-benar melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai anggota DPR yang benar-benar sebagai anggota DPR sebagaimana diamanahkan, diperintahkan oleh undang-undang. Sehingga nantinya tentu yang harapan saya adalah masyarakat akan percaya bahwa pekerjaan politisi itu pekerjaan yang mulia pada hakikatnya. Jadi politisi itu tidak dilihat sinis ya, oleh masyarakat. Karena untuk terbangun satu daerah saya kira yang memang harus menjadi kekuatan adalah ketika ada kebersamaan antara pemimpin dengan rakyat, antara wakil dengan yang mewakili, seperti itu kan. Jadi ada antara anggota DPR sebagai wakil rakyat dengan rakyat itu sendiri yang sudah mewakilkan ya, mewakilkan dirinya sendiri kepada anggota DPR itu harus ada kerjasama, harus ada saling kepercayaan. Jadi ke depan tentu sebagai anggota DPR, sebagai masyarakat Aceh, saya ingin benar-benar hak-hak kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh melalui Undang-Undang 11 bisa terlaksana. Sebagai politisi, tentunya saya berharap juga kepada kawan-kawan politisi lain itu akan dipercaya oleh rakyat bahwa politisi itu benar-benar merupakan tempat pengabdian, bukan tempat mencari kekayaan. Kepada seluruh masyarakat Aceh, saya mengajak mari kita gunakan hak pilih kita dengan benar dengan datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Mari kita pilih wakil kita. Mari kita memilih pemimpin kita pilih dengan segala keyakinan, dengan nurani kita, bahwa pemimpin yang akan kita pilih atau wakil-wakil yang akan kita pilih, bahwa wakil yang benar-benar kita yakini akan dapat mewakili aspirasi masyarakat. Khusus untuk warga masyarakat Aceh yang berada di Dapil 1, caleg DPR RI, saya berharap seluruh warga masyarakat yang berada di Dapil 1 untuk memilih saya, mempercayakan saya dapat mewakili masyarakat Aceh di Dapil 1 untuk DPR RI. Oleh karenanya, pilih saya, Zaini Jalil, Partai Nasdem nomor 5, dan saya Haji Zaini Jalil Esa di nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.